Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita datangkan Kak Hasyah. Nah, Kak Hasyah itu pernah datang ke kita dan sekarang sudah datang lagi buat sesuatu hal nih. Nah, membawa sesuatu yang berbeda dong ya kali ini pastinya. Gimana Kak Hasyah kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Dan kali ini bawa apa nih? Coba nih jelaskan. Hari ini saya bawa produk keripik pisang bidikin nih Kak. Dan ceritanya saya nih lempar setir nih dari jurusan pendidikan jadi orang pengusaha gitu. Tapi kamu agak rakus ya, semuanya digarap ya. Ya bisa jadi begitu tuh, apa-apa digarap, ada peluang digarap semua gitu Kak. Tapi gini ya, kita ucapin selamat dulu untuk launchingnya ya. Iya, terima Karena, kasih banyak. tadi juga sudah hari ini sudah launching tanggal 23 ya. 23 hari Sabtu. Hari Sabtu. Wah, dan ini kenapa nih bisa ada ide kayak gini? Nah waktu itu saya cuma jadi host sih Kak di Bidik Misi Indonesia karena kebetulan saya mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi sampai lulus gitu. Nah karena banyaknya komentar-komentar ketika bikin ide terus kemudian bikin materi di YouTube itu banyak banget Kak, kalau misalnya nanti lulus kita anak bidik misi kalau nggak kerja gimana ya gitu. Akhirnya muncul nih, iya ya gimana gitu. Sedangkan saya sendiri kan nggak kerja ya, cuma kerjanya freelance gitu kan. Terus kemudian saya muncul ikan ide. Saya lihat orang tua saya di rumah jualan jamu keliling sama keripik kayak pisang gitu, tapi dijajakan. Lah muncul ide gimana ya kalau usaha orang tua saya diangkat gitu. Tapi itu hanya jadi wacana saja, jadi ide saja, saya pendem aja sendiri. Tapi akhirnya makin banyak ya teman-teman yang bilang, Kak, kalau misalnya nanti ke depannya kita anak-anak bidik misi, terus kemudian selesai kuliah nggak tahu harus kemana gimana ya gitu, nggak ada peluang usaha kah gitu. Nah semakin bulat nih gitu Kak, akhirnya coba deh saya konsultasikan sama pihak Bidik Misi Indonesia gitu, sama foundernya, sama tim-tim manajemen di dalamnya. Dan saya bilang, Kak, saya pengen bikin suatu karya dan pengen ngangkat nama Bidik Misi Indonesia. Karya apa lagi gitu? Ya adalah Kak, ya sudahlah terserah gimana idenya, silahkan buat, nanti review sama kami, kirimkan proposalnya, presentasi sama kami gitu katanya Kak. Lah terciptalah keripik pisang ini. So I guess ya, ini namanya bidikin. Berarti ada nama bidik misinya juga ya gitu. Iya, bidikin itu disingkat mewakili itu sebenarnya akronim Kak. Kalau dipanjangin tuh namanya Bidik Misi Indonesia, Bidik Misi Indonesia gitu. Tapi disingkat jadi bidikin gitu. Itu asal mula munculnya karena pertama ketika orang tua saya bilang saya udah nggak kuat gitu buat jualan keliling, faktor usia juga. Nah itu yang bikin saya benar-benar bertekad untuk beralih ya dari memang jurusan sastra yang dulunya nulis, sekarang malah jualan Ke ekonomi ya. iya ke ekonomi. Jalan dulu kan bisa. Bisa Kak, bisa. Oh. Semuanya digarap dong sama Kak AA ini ya. Semuanya digarap, coba aja Kak, mana yang paling bersinar berarti itulah yang bermanfaat gitu. Bagus dong kayak gitu. Ini rasanya apa aja? Variannya ada apa aja? Yang pertama ada rasa original, rasa keju, sama rasa pedas manis. Sebenarnya dulu nggak pedas manis, rasa coklat, cuma eksperimen gagal. Sampai 3 kali bikin gagal mulu, ya sudahlah kan ganti pedas manis aja gitu. Kalau yang pedas manis langsung jadi, kalau yang 2 ini langsung berhasil kan. Kalau original kan gampang. Kalau keju pertama eksperimen kejunya tuh gak nempel, gimana nih caranya lagi ya gitu. Oh dikasih susu, ternyata dikasih susu dulu, diparutin keju baru di open gitu, akhirnya bisa. Oh inilah jalannya. Itu 3 kali proses untuk eksperimen, cuma sampai sekarang yang coklat nih gak berhasil. Mungkin kedepannya bakal belajar ya sama orang yang emang udah ahli. Bakal ada varian baru Bergantung ya. permintaan pasar juga gitu, teman-teman suka rasa apa gitu, ya udah kita akan belajar untuk memenuhi permintaan pasar gitu. Walaupun nggak tahu ya udah harus belajar gitu. Udah tersedia di mana aja nih nanti nih keripik ini? Yang pertama untuk saat ini Kak masih di toko offline itu ada Basaraya, terus kemudian kalau di rumah itu di Waru, toko-toko biasa ya, ada tokonya Haji Aisyah gitu ya, toko-toko biasa. Dan juga saya sudah masuk ke Sistemat, insya Allah dalam waktu dekat bakal masuk ke Sistemat dan juga bakal diajukan ke Indomaret, Alfamart. Jadi lagi proses izin Kak, karena harus ada berkas-berkas yang harus diselesaikan gitu. Kalau online itu sudah nyampe ke Jakarta, ke Kalimantan, ke
Sumatera juga, terus kemudian ke Bekasi gitu. Sekarang lagi masuk di pameran BPP. Kalau misalnya nanti lulus, insya Allah bakal dipanggil ke Jakarta. Insya Allah semoga lulus gitu ya. Amin. Berarti ini udah ada sosmednya sendiri nggak sih? Ada gitu. Udah ada ya, udah ada ya. Kalau untuk Krip Sang Bidikin sendiri saya kasih nama Krip Sang Bidikin. Nah tapi kalau nantinya ini kan punyanya Bidik Misi ya, dalam artian dinaungi gitu, dikasih naungan sama Bidik Misi Indonesia, bakal masuk di Bidikin Project. Jadi kedepannya bakal banyak project-project yang akan hadir dari anak-anak Bidik Misi. Nah yang sekarang itu sudah nyampe ke Jakarta dan dipamerin di BPP. Kalau misalnya nanti saya lulus, entah lulus apa ya, mungkin lulus dari packaging juga, dari merek juga mungkin, itu bakal saya dipanggil ke Jakarta untuk ke sana untuk presentasi asal mulanya. Kemarin sudah diminta profilnya gimana, asal muasalnya, kok bisa sih ada nama ini gitu, kenapa harus ngambil keripik pisang, kan banyak keripik-keripik lain. Nah kalau misalnya nanti lulus itu bakal dipanggil ke sana, dan katanya itu saat ini saya sudah diminta profilnya, latar belakangnya, kenapa harus ngambil nama ini gitu, filosofi semua diminta. Dan waktu itu saya sudah mengirimkan semalam jam 10:30 itu saya kirim, karena mintanya jam dini hari gitu. Jadi saya jam 10:30 saya sudah rampungkan semuanya. Itu saya sudah kirim sama mereka, dan juga dari pihak mereka sudah dapat apresiasi, dan juga banyak sih orang-orang yang mendukung dan mensupport gitu, karena dasarnya berangkat dari rasa ingin gitu kan, ingin bikin orang tua nggak jualan keliling. Terus kemudian dari beasiswa ini juga lah saya bisa bikin produk ini. Akhirnya apresiasi itu muncul dari berbagai pihak gitu kan, apalagi dari pihak Bidik Misi waktu itu. Dan juga ini kan Bidikin ya, itu kayak dijadikan muncul proyek-proyek baru atas nama Bidikin, dan insya Allah sebentar lagi bakal launching yang namanya wisata Bidikin Island gitu. Saya pernah bikin instastory gitu. Nah itu beli pulau sekaligus kerjasama yang ada di Kalimantan, di Makassar waktu, dan itu insya Allah kalau misalnya sudah rampung tahun depan bakal launching juga ya, paling kalau memungkinkan nggak COVID saya juga akan ke sana dalam rangka peluncuran. Nah jadi Bidikin ini jadi kayak satu perusahaan gitu ya, namanya Bidik, sebenarnya beasiswa gitu kayak yayasan. Nah cuma ada banyak hal yang di dalamnya gitu, proyek-proyek di dalamnya, nggak hanya nanti sebagai keripik pisang aja. Kalau di saya itu fokusnya aneka cemilan gitu, karena memang di perusahaan yang saya daftarkan itu langsung izinnya itu semuanya saya kasih nama Bidikin Aneka Camilan. Jadi fokus gak hanya keripik pisang ke depannya gitu Kak. Akan banyak varian-varian ya? Iya gitu, karena kebetulan juga dari ada temen yang pengen nih diajarin gitu, padahal emang saya basicnya bukan ekonomi, tapi karena mungkin karena action saya belajar dari tekad gitu kan, akhirnya dia konsultasi mengenai pengen deh gitu bikin produk, tapi punya saya itu keripik talas sama keripik singkong, cuma dibungkus sama plastik biasa gitu Kak, dijual besar-besar gitu kan, meskipun banyak tapi harganya kan murah gitu. Nah akhirnya saya bilang mau satu naungan dengan saya, satu nomor induk usaha, atau bikin sendiri. Kalau bikin sendiri syaratnya ini, saya perlihatkan semua berkasnya banyak banget gitu. Ya udah deh gitu, numpang nama gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya bakal dia supply, jadi kami jadi disuplai atau nanti persentase. Nah kita bakal datang ke rumahnya untuk berbicara dengan orang tuanya juga gitu Kak. Jadi ibaratnya selain laba saya juga dapat memberikan edukasi juga sama masyarakat, karena saya juga sudah ikut sertifikat halal gitu, produk gimana caranya, barangkali inilah gitu jalannya orang-orang yang di desa untuk berwirausaha gitu. Nah, kalau misalnya ke depannya itu saya pengen ketika ada orang-orang yang pengen tapi nggak dari jurusan yang memang basicnya ekonomi gitu, saya bisa ngasih pendampingan, oh cara bikin NI, nomor induk usaha begini, PIRT begini, hal yang harus disiapkan. Jadi setidaknya saya bisa membagi apa yang saya dapatkan. Jadi nggak pelit ilmu ya, tetap nge-share gitu ya. Semakin dibagi semakin banyak ilmu yang saya dapat gitu. Itu harapan besar saya sih Kak. Keren. Jadi setelah hari ini launching gimana nih perasaannya Kak? Ya seneng banget sih, karena perjalanannya untuk bisa bikin produk ini, untuk ngutang uang itu Kak, saya 3 bulan
gitu kan, karena memang nabung sih Kak, nabung dari hasil beasiswa gitu. Cuma karena memang ada masalah juga, ada ujian ya di perjalanan, saya mengharuskan saya untuk cetak kemasan itu kan saya cetak 3.000 ya, 3.000 pieces, otomatis itu sekitar 5 jutaan ya, total 5 jutaan. Dan itu uang saya kurang, nah, saya juga nyuruh orang tua nih, barangkali kalau orang tua lebih diterima gitu ya di masyarakat. Nah, kalau saya kan masih anak-anak gitu. Jadi saya nyuruh orang tua buat coba pinjemin uang gitu, nggak usah banyak-banyak, 3 juta aja, saya punya 2 juta kata saya. Mama ngomong, siapa yang mau ngasih kalau saya yang pinjem, mau jualan saya tiap hari cuma keliling, orang nggak percaya gitu. Coba dulu mah, coba gitu, udah jalan nggak dapet, kata mama. Oh berarti mungkin orang-orang nunggu saya kali yang pinjem, ya udah saya turun sendiri gitu. Dan saya coba pamit ke rumahnya, assalamualaikum, saya itu langsung menyatakan kalau saya pengen bikin usaha. Ya awalnya diremehkan, mau kemana kamu bikin usaha, berapa emang butuhnya, nggak banyak, 3 juta aja, mana ada plastik 3 juta, nanti dibohongin gitu. Orang nggak pikir kalau plastik tuh banyak macam, mungkin plastik putih gitu kayak harganya 1.000-an kan beda, kata saya. Ya nggak apa-apa lah, saya tuh nggak butuh komentarnya, cuma butuh pinjam uangnya aja. Saya bilang gitu. Oh ya udah, butuhnya kapan? Ya kalau bisa secepatnya Kak, dalam waktu dekat saya kasih gitu. Akhirnya dikasih ini gitu. Jadi ceritanya satu orang saya pinjemin 1.500.000, satu orang lagi 1.200.000. Kalau langsung 3 juta takut nggak dikasih. Jadi ada 3 orang yang saya pinjemin. Yang pertama itu memang dari ipar saya sendiri, dikasih 1.500.000, tetangga 1.500.000, tangga lagi 1.500.000, full lengkap semuanya. Orang tua saya bilang, kamu punya ide dari mana pinjam dikit-dikit biar dikasih, kata saya. Dan alhamdulillah. Dan ketika proses pencetakan kemasan itu juga dapat ini lagi dong dari tangga, nggak nyampe kan, dibohongin pasti tuh gitu. Saya bilang orang cetak kan itu ke Bandung, nggak selesai dalam 1 hari, itu pun 3.000 pieces nggak sekali duduk ngerjainnya gitu. Waktu itu udah 3 hari, nah kan 3 hari pasti dibohongin dan mampu gitu lah biasa ya tetangga. Padahal saya nggak pernah ngomong perihal itu, cuma mereka tuh udah beredar ya namanya tetangga. Mau bikin usaha apa gitu, baru pertama kali sudah datang diliatin tuh, oh enggak dibohongin, datang plastiknya gitu. Nah aku akhirnya dari 3 bulan itu dikasih tahu sama mereka ke pihak Bidik Misi, mereka mengapresiasi sampai pada akhirnya dari Kemendikbud-Ristek Dikti bersedia hadir dalam peluncuran tadi itu Kak. Jadi saya merasa ini amanah yang nggak semua orang dapat gitu, dari perjuangan ini gitu. Baru ditanyain hasilnya, saya mau minta profilnya gitu dari pihak Kemendikbud itu, dan produk saya itu sudah nyampe ke Kemendikbud gitu. Kayak kita sudah coba dan itu sudah bagus secara kemasan gitu katanya. Kamu jurusan apa? Selalu setiap kali ketemu orang ditanyain jurusan gitu. Saya jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Gimana jalannya kok nyampe sini? Nggak apa-apa, selagi ada jalan saya tempuh. Langsung aja telepon. Banyak jalan menuju Roma ya. Iya gitu Kak. Dan alhamdulillah saya merasa orang tua tuh bilang nggak nyangka ya gitu. Padahal niatnya apa dari Allah tuh ngasih lebih daripada yang kita rencanakan gitu. Ketemu lagi di perjalanan ada orang yang bersedia jadi promotor gitu, marketingnya gitu Kak. Jadi orang kalau beli nggak ke saya gitu. Jadi saya cuma ngerekap berapa jumlah masuknya. Kalau ada yang mau pesan silahkan nomor ini. Jadi kan nggak banyak, saya udah capek gitu kan balas. Apalagi anak-anak konsultasi masalah bidik misi beasiswa KIP juga. Jadi saya nggak terlalu banyak waktu buat balesin. Apalagi ternyata tenggelam gitu kan, nggak enak jadinya gitu. Nanti kerasa bohongnya gitu. Jadi akhirnya marketing gitu. Alhamdulillah teman saya berkomitmen, kita bikin surat komitmen ditandatangani di atas materai untuk kedepannya kita sama-sama maju. Saya bilang saya berharap di sini nggak ada atasan ataupun bos, tapi di sini adalah partner. Ketika saya salah silahkan saya kasih masukan, karena saya juga belajar di sini gitu. Alhamdulillah sekarang ada 2 orang yang sudah jadi marketing dan itu sudah langsung bikin surat komitmen gitu dan sudah ditandatangani. Jika itu ada pelanggaran kan mereka bisa keluar gitu kalau memang nggak sesuai, dan itu sudah saya bikinkan ID card juga dan sudah di ACC sama pihak bidik misi gitu. Jadi mentoring dari pihak bidik misi gitu Kak. Wah keren ya, jadi udah memang tersusun dan sudah tertata semuanya ya. Iya, jadi gitu. jelas semuanya. Jadi ketika orang nanya tuh
nggak ada pertanyaan lagi, langsung cet 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 gitu ya. Langsung mau beli di mana, langsung nomornya ini gitu, tinggal gitu. Bisa hubungi gini. Iya, langsung aja. Kalau saya semua takutnya dikira sombong nanti Kak, banyak masuk kan saya. Udah gitu. Inti semua ya gitu. Udah, karena kan selain itu saya juga ada di Bidik Misi Indonesia itu kayak ada pelatihan Kak setiap malamnya itu untuk anak-anak Bidik Misi se-Indonesia yang udah kuliah dari semester 1 sampai semester 8 tuh juga ada bimbingan khusus anak-anak gitu, kayak public speaking, bimbingan apalah yang mereka mau. Kalau misalnya saya nggak tahu ya saya harus cari lagi materi sesuai yang mereka mau gitu, karena sebagai host gak hanya ngisi materi itu Kak. Makanya besar harapan ke depannya kita gak hanya berfokus di ilmu saja, tapi ada implementasi ya berupa karya, gak hanya keripik ya, bebas dah karya apa aja, yang penting apa yang kita tanamkan mereka tuh punya buah dari apa yang ditanam gitu Kak. Dan ini nih yang paling kita tuh selalu senang gitu, yang sudah jadi narasumbernya kita, terus balik lagi ke sini sudah dengan cerita yang baru dan keren banget nih. Ini sebenarnya lain ya. Iya, dan itu tuh kayak kita tuh ikut seneng juga kayak gitu. Jadi gitu ya. Walaupun dengan basicnya mahasiswa, terus mahasiswa bidik misi yang mungkin kebanyakan orang apa sih awalnya seperti itu ya, tapi kalian bisa membuktikan gitu loh, ini loh kita punya ini gitu. Dan dari situ mungkin ada anak-anak bidik misi yang lainnya yang mungkin pengen gabung, bisa nggak sih sebenarnya jadi reseller kayak gitu? Bisa banget tuh Kak, karena dari saya itu harapannya nggak hanya laba untuk saya, tapi juga untuk teman-teman yang pengen bergabung di reseller. Bahkan kalau misalnya nggak punya modal, saya kasih peluang yang namanya dropshipper. Jadi tinggal posting aja gitu. Kalau ada misalnya ada yang pesan, silahkan sama kita, nanti dapatnya berapa, kan tinggal akumulasi. Yang penting di sana bakal dapat ilmu gratis tentang marketing, copywriting gitu kan. Karena orang jualan itu nggak, ayo guys beli kan, nggak langsung gitu, orang nolak mentah-mentah gitu. Jadi memang ada ilmu tentang copywriting gitu, dan kami bakal memfasilitasi itu secara gratis, dan itu berlaku seumur hidup mereka dan seumur hidup saya juga gitu. Misalnya nanti saya sudah nggak ada, kan ada orang-orang yang melanjutkan. Yang penting ilmu itu nggak putus gitu, nggak hanya jualan secara laba ya dapat finansial, tapi juga cara otak dapat gitu. Barangkali nanti di perjalanan muncul, gimana ya kalau saya bikin kayak gini juga, kan nggak masalah gitu. Oh ini loh, ini lahir dari pertama ide ini muncul karena gabung di reseller jadi dropshippernya Bidikin, kan bagus gitu nanti. Oh berarti Bidikin berhasil gitu. Bisa mengembangkan ilmunya ini dapat dari Bidikin. Betul banget. Yang penting kan kalau mereka sudah ada ilmunya, mereka punya inspiratif untuk bikin produk baru yang lebih, kan bagus. Berarti Bidik Misi itu berhasil melahirkan bibit-bibit unggul gitu. Itu dari saya gitu sih Kak. Oke, dan sekarang sudah launching. Kedepannya bakalan seperti apa nih rencananya? Kalau dari saya pribadi kedepannya itu karena masih banyak yang harus saya benahi. Yang pertama dari kardus pengiriman gitu ya Kak, karena masih terbatas karena biaya ya. Pengiriman itu saya masih pakai kardus yang beli di toko-toko yang biasa gitu, sisa-sisa itu saya beli gitu, dibeli timbang kiloan gitu. Nah itu saya pengen punya kardus sendiri atas nama Bidikin, harapannya gitu. Terus kemudian bakal muncul banyak produk-produk yang nggak hanya di sini, bahkan saya punya keinginan untuk ngangkat gambar gitu Kak di Pasian itu yang ciri khas, dan itu nggak semua orang tahu ternyata tentang gambar. Saya coba ngomong ke Jakarta, saya kasih tahu fotonya, mereka tuh kayak penasaran, keripik ya bukan, tapi ini namanya gambar dan itu ciri khas Pasean. Barangkali itu yang bakal mengangkat nama Pasean. Kalau waru kan sudah diangkat dari keripik pisangnya gitu. Nah barangkali di Pasean tetap dengan yang sama kan. Kalau perusahaan dalam satu naungan Bidikin, tapi PIRT nanti surat lain gitu, ngurus lagi gitu. Yang penting harapan saya ke depannya bakal banyak orang-orang yang teredukasi, juga bakal banyak orang yang lahir dengan mindset yang berbeda setelah mendapatkan ilmu dari Bidikin ini. Dan juga orang pikir bahwa kita itu tidak pernah ditentukan dari latar belakang kita gitu, tapi ditentukan sejauh mana kita itu bermimpi dan mau mewujudkan mimpi itu gitu sih dari aku Kak. Wah mantap banget nih ya. Jadi aku memang mikirnya gitu dari orang-orang gitu. Oke, terakhir nih buat Kak yang ingin tahu lebih dalam, mungkin kasih tahu sosmednya. Oke, dan buat teman-teman yang pengen bergabung baik di reseller ataupun dropshipper, nanti dari Kak RTV, dari Kak Astri dan Randy bakal ngasih kontak person juga ya Kak di description box. Nanti bakal kami arahkan baik langsung ke WhatsApp kita ataupun DM ke Instagram kita @kriptangbidikin, karena di sana bakal banyak info-info peluang dan juga pelatihan.
Dan untuk teman-teman jangan berkecil hati kalau misalnya belum ada modal sedikit pun, kalian bisa join di dropshipper. Dan yang akan kalian dapatkan jika bergabung, yang pertama kalian sudah dapat laba dari uang, terus kemudian ilmu pengetahuan yang akan ada upgrade-nya setiap minggu ya ataupun setiap bulannya, bisa kita agendakan baik online maupun offline. Terus kemudian bakal dapat ID card sebagai tanda pengenal bahwa kalian adalah keluarga besar. Ketika bergabung kalian adalah keluarga besar yang harus kami pertanggungjawabkan harus kemana gitu sih Kak. Wah, keren deh ya. Lengkap banget. Jadi buat sobat RTV yang ingin tahu lebih dalam bisa langsung hubungi, nanti kita taruh di deskripsi ya kayak gitu. Jadi jangan pernah takut lagi untuk berusaha gitu ya. Betul. Bilang nggak ada modal, ini sekarang sudah ada kok ya. Udah ada dropshippernya juga kayak gitu, resellernya juga kayak gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat kalian tuh masih bingungnya dapat dari mana sih uang kayak gitu. Wah. Yang penting kalau kita sudah punya ilmu, pengetahuan, uang itu yang ngejar kita, bukan kita harus ngejar uang kita. Oke, terima kasih buat Kak Hasya udah berbagi. Kak Hasya atau AA ya panggilannya ada Iya, banyak. ada dua panggilan. Oke, semoga nanti laris manis lancar. Amin ya rabbal Usahanya alamin. langgeng Berkembang. juga. Amin. Dan, Berkembang. banyak Dan orang- bertemu lagi ya di kisah yang berbeda. Amin, ya, benar. Dan banyak orang merasakan manfaat dari usahanya Kak Hasya. Oke, amin ya rabbal Oke, alamin. dan terima kasih juga buat sobat RTV yang nonton, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.